Bahwa orang akan bilang, ya kan dia sekarang bukan lagi kepala negara. Iya, tetapi lokus dan tempus deliktinya terjadi ketika dia menjadi pejabat publik tuh. Jadi urut-urutan peristiwanya adalah pertama, gugatan terhadap ijazah Jokowi muncul karena dia ada dalam jabatan publik. Maka ijazah itu bukan lagi milik privat, tapi milik publik. Itu dasarnya tuh. Yang kedua, dipermainkannya emosi dan psikologi publik oleh Pak Jokowi itu menunjukkan bahwa dia kejam, hendak menghukum orang gitu. Kalau memang dia dari awal tahu bahwa dia asli, ya ditunjukin aja kan supaya nggak ada penghukuman tuh. Nah sekarang setelah kasus ini beredar dan berkelindan dengan kasusnya Gibran yang juga dituduh sebagai pemilik ijazah palsu atau memalsukan ijazah, bahkan dia mulai panik tuh. Jadi kepanikan ini yang sebetulnya menunjukkan bahwa isu ijazah ini akan mengguncang Republik, dan ini bukan sekedar Republik, tetapi sistem bernegara kita, juga sistem moral bangsa, juga sistem psikologi politik dari Presiden Prabowo. Ini sebetulnya satu kumpulan dari simptom yang akhirnya memuncak dan pecah sebagai tuntutan hukum. Nah konyolnya tuntutan hukum itu menurut kalkulasi saya tidak akan ada deliknya tuh. Karena dari awal ini adalah riset akademis. Riset akademis itu bisa berakhir, bisa tidak. Seandainya pun Roy Suryo CS dimasukin penjara, ya risetnya tetap jalan. Itu konyolnya di situ tuh. Karena ini adalah upaya untuk mencari atau membuktikan kecurigaan akademis bahwa ada seorang pejabat yang memalsukan ijazahnya. Karena itu diriset secara akademis, bukan lagi diriset secara forensik. Jadi kalau Anda melihat proses pengadilan terhadap trio RRT dan para pengacara yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis, ini ada 8 orang ya, itu justru akan jadi panggung untuk membuka semua persoalan yang membeli Jokowi dan keluarganya. Benar, problemnya sekarang bukan pada Rismon atau Roy Suryo atau Dr. Tifo, tetapi pada Presiden dan keluarga Presiden sendiri, karena akhirnya isu ini akan dikumpulkan sebagai satu cluster isu tentang kebohongan Jokowi. Kan itu intinya. Misalnya akan ada orang yang datang jadi saksi ahli menerangkan bahwa kecurigaan terhadap ijazah Jokowi itu inline dengan kebiasaan Jokowi berbohong. Jadi dia mesti diperiksa psikologinya. Itu udah satu poin yang panjang. Yang kedua adalah sifat Pak Jokowi yang bilang A tapi maksudnya B, itu akan juga diuji apakah konsistensi dari ucapan kepala negara itu bisa jadi semacam pegangan untuk membuktikan bahwa dia juga inkonsisten di dalam banyak hal. Itu juga akan memperlebar isu ijazah pergi pada soal-soal yang lain tuh, sampai kereta cepat, bahwa seolah-olah itu tidak memakai APBN, padahal sejak zaman Pak Jokowi udah pakai APBN tuh, karena cost of run-nya itu akhirnya dibebankan pada APBN tuh. Jadi dari awal kita mau lihat isu-isu publik tentang dinasti Jokowi justru akan terseret di dalam isu ijazah palsu. Jadi akan ada pelebaran atau bahkan perluasan isu ini, dan itu yang saya menganggap bahwa ini isu yang akan membuka kotak Pandora, bahwa selama 10 tahun sebetulnya apa yang dilakukan Jokowi pada demokrasi pasti ke minus, konstitusi dikhianati. Tinggal satu soal, apakah memang selama proses pengkhianatan terhadap demokrasi dan penutupan soal ijazah ini berlangsung transaksi di antara elit untuk menimba keuntungan secara finansial melalui proyek-proyek dan segala macam itu. Jadi yang akan diuji adalah sebetulnya di belakang soal ijazah ini, publik sebenarnya sudah menuduh secara hipotetik bahwa Jokowi ini lebih yang mengkorupsi pikiran, mengkorupsi ijazah atau mengkorupsi konstitusi untuk kepentingan akumulasi kekuasaannya dia yang berimplikasi pada akumulasi finansial untuk main politik. Kan itu dasarnya tuh. Nah karena itu akan dipanggil lagi atau dibuka lagi file-file lama tentang status Jokowi dari yang dibuat sebagai koruptor tertinggi atau nomor 2 di ICC, apa namanya itu, ICCR apalah. Tetapi semua isu yang pernah ada di dalam media massa akan dibuka. Itu konyolnya tuh. Jadi begitu masuk pengadilan, yang akan hiruk pikuk adalah mereka yang punya isu, dan mereka yang akhirnya mau bercerita tentang apa yang terjadi selama 10 tahun sebetulnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang ada di kota Melbourne, baru selesai sidang di Supreme Court of Victoria, Australia. Hari ini saya akan memberikan sedikit komentar atas berjalannya proses pemeriksaan Roy Suryo sebagai tersangka di Kepolisian Republik Indonesia. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi bagian kuasa hukum dalam kasus tersebut. Bukan hanya saya meyakini ada indikasi kriminalisasi dalam penanganan kasus itu, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita kemudian melihat kasus ini secara lebih substantif. Ini bukan hanya persoalan pidana, sebagaimana pasal-pasal yang dituduhkan. Lebih mendasar dari itu, ini adalah persoalan konstitusionalitas bagaimana penegakan hukum harus merdeka dari berbagai kepentingan termasuk intervensi kekuasaan. Di negara sebagaimana Australia, alhamdulillah saya punya izin praktek bukan hanya di Indonesia tapi di Australia, sehingga bisa membandingkan penegakan hukum di dua negara. Di negara yang lebih demokratis sebagaimana Australia, kemandirian, kemerdekaan, kekuasaan kehakiman adalah prinsip yang dijaga dengan sangat teguh. Di negara yang lebih tidak demokratis, sebagaimana negara Konoha misalnya, persoalan kemandirian dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini adalah hal yang sekarang sangat banyak dilanggar. Dan saya berpendapat, persoalan tersangkanya Roy Suryo dan kawan-kawan bukan semata masalah ijazah palsu mantan Presiden Jokowi atau hanya pidana. Lebih mendasar dari itu adalah isu konstitusionalitas yang harus sama-sama kita hormati jika ingin menjadi bangsa yang besar. Saya memutuskan menjadi kuasa hukum karena ingin menegaskan tidak boleh ada penggunaan kekuasaan yang kemudian membungkam sikap kritis dari orang-orang bahkan jika berhadapan dengan mantan presiden sekalipun. Karena itu, saya memutuskan untuk menambah perspektif hukum tata negara, bidang yang saya geluti, politik hukum, bagaimana kemudian relasi kekuasaan dengan hukum, tanpa kemudian mengenyampingkan isu-isu hukum pidananya. Tata negara dan politik penegakan hukum adalah perspektif yang harus diletakkan sebagai pondasi dasar pada saat kita melihat dan menganalisis masalah ini. Karena apa? Karena mantan Presiden Jokowi telah menunjukkan bagaimana beliau merusak tatanan demokrasi, terutama di masa-masa akhir jabatannya. Cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Kemudian adanya putusan 90 yang menjadikan Gibran memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden adalah bentuk-bentuk pelanggaran konstitusi yang sekarang berlanjut dengan mentersangkakan warga negara yang bersikap kritis terkait dugaan ijazah palsunya. Karena itu, saya merasa wajib melakukan langkah advokasi hukum untuk menegaskan tidak boleh penggunaan kekuasaan atau siapapun yang merasa berkuasa menentukan arah penegakan hukum. Terlebih hukum pidana, hukum yang bisa membuat orang dipenjarakan, hukum yang bisa membatasi hak asasi manusia. Dalam konteks itu, penggunaan hukum pidana adalah alat intimidasi yang harus dilawan. Tidak boleh siapapun, termasuk mantan presiden sekalipun, melaporkan orang yang ingin membuka kebenaran dokumen publik, dalam hal ini ijazahnya, kepada khalayak. Justru seharusnya yang sudah lama kita tunggu-tunggu, mantan Presiden Jokowi harusnya dengan gentleman menunjukkan keaslian ijazahnya. Jadi saya minta maaf belum bisa mendampingi dalam pemeriksaan Roy Suryo dan kawan-kawan di kepolisian hari ini karena bersamaan dengan sidang di Melbourne, Australia. Tetapi insya Allah saya akan terus membersamai melakukan perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang mengintimidasi, yang mengintervensi penegakan hukum, apalagi hukum pidana di tanah air. Kita harus hentikan modus mengkriminalisasi, mempidanakan, memenjarakan, membuat takut siapapun yang ingin bersikap kritis agar Indonesia tetap terjaga
kewarasan hukumnya. Saya Denny Indrayana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ditanya sama pemirsa. Selamat, coy. Oh ya, yang sekarang ini saat ini sedang menunggu ya tim dari tim kuasa hukum RRT. Itu depan pintu dikawal polisi nggak? Ceritain dong. Oh di ruangan itu banyak polisi, banyak pengawalan. Ya kan? Artinya memang momentum hari ini ditunggu-tunggu masyarakat gitu loh. Sehingga polisi aja begitu banyak yang menjaga Mas Roy dan kawan-kawan itu. Ya kita berdoa aja ya, mendoakan supaya semuanya sehat, semuanya masih bisa berjuang kan gitu. Masih di depan posisi aparat tuh masih menunggu mengawal kan keluarnya atau tim kuasa hukum atau dan lain-lain kan. Berapa banyak? Ada 1.000. Ya, di belakang saya ada sekitar 10 petugas kepolisian yang sedang berjaga-jaga dan memantau perkembangan penyidikan di dalam ya. Emak-emak banyak di luar sini. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang mendukung RRT. Termu banyak yang kecewa. Ya mungkin para ternak yang belum dikasih makan, silakan menunggu sampai pemilik ternaknya datang besok pagi mungkin. Mungkin peternaknya sudah tidur. Kan ternak yang dikomentarin. Ya kan? Termul dong, pakai termul. Enggak, ini saya ngomongin soal ternak. Ada ternak ayam, ada ternak sapi, ada ternak macam-macam. Ya. Oh iya, Pak. Ya, silakan. Yang penting pastikan kalian tidur cukup, makan cukup 3 kali sehari. Jangan lupa mandi. Ya. Dan yang saya sayangkan demo yang tadi pagi itu hanya 35 menit ya. Ya. Hah? Pasukan apa? Oh, turunnya dari angkot. Oh, saya nggak lihat tadi. Angkotnya ini nggak resmi dari Pemprov DKI nggak? Jaklingko? Bukan. Waduh, itu namanya tidak mendukung kemajuan pemerintahan daerah ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari hari ini, ya kita harus mengikuti proses hukum dengan baik dan benar. Ya, di mana kita harus memenuhi panggilan, penuhilah panggilan itu. Di mana ada pertanyaan dari penyidik, jawablah dengan baik dan pastinya akan membantu penyidik untuk mengungkap kebenaran, ya enggak? Membantu penyidik mengungkap kebenaran itu pastinya lebih baik untuk semua pihak yang terkait gitu loh. Jadi untuk semua pelapor dan semua terlapor, saya sampaikan selamat menunggu. Bagi termu kebenaran itu sakit. Berarti kalau Anda diberi kebenaran itu sakit, berarti Anda itu kesalahan. Oke, semakin dekat waktunya, ya guys. Oke, inilah detik-detik yang kita sudah tunggu-tunggu.
5, 4, 3, 2, 1. Roy Suryo. Ini dia. Yang kedua, dari Bali Academy. Bali Academy. Rismon Sianipar. Kawan-kawan semuanya, tolong dengarkan saya. Saya bertindak sebagai juru bicara dari Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauzea Tiasuma. Oke? Kita tahan. Mereka bertiga telah menjalani hari yang panjang. Diam ya. Mereka, ya, oke. Mereka diperiksa dengan seratusan pertanyaan. Alhamdulillah penyidik bersikap baik. Dan kemudian juga Mas Roy, Rismon, dan Dr. Tifa juga kooperatif. Alhamdulillah. Tetapi tentu ada hal-hal teknis yang nanti kita akan diskusikan di kemudian hari. Maka untuk kesempatan ini dengan sangat terpaksa tidak akan ada press conference dari ketiganya. Jadi cukup saya yang mewakili kepentingan mereka bertiga, dan alhamdulillah paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE. Alhamdulillah saya mengatakan dengan tidak ditahan Mas Roy akan lebih produktif, akan bisa berpikir, akan bisa menulis dan lain sebagainya. Jadi biarkanlah mereka hari ini cooling down dulu. Tidak mengeluarkan press statement apa-apa, menggunakan hak tenangnya untuk bertafakur kembali dalam perjuangan demokrasi dan konstitusi yang sah dan sudah diakui di Republik Indonesia ini, ya kan? Jadi mudah-mudahan perjuangan kita tetap berada di jalur konstitusional. Jalur yang amin. Itu saja ya. Mudah-mudahan sekali lagi. Oke. Sedikit aja. Alhamdulillah aja. Oke. Nah, oke. Kita Oke, Mas Roy mengatakan bahwa dia diperlakukan dengan baik, ya, diberikan kesempatan sholat berkali-kali. Mas Roy yang tadinya 5 waktu menjadi 10 waktu. Ya dengan sunatnya juga kan. Oke, jadi mungkin ya tegasnya sudahlah teman-teman, berikanlah hak mereka untuk beristirahat malam ini, menikmati. Coba kalau kalian yang berada pada posisi yang harus terpisah sama anak dan istri dan lain sebagainya, untuk hal yang baik sesungguhnya melakukan penelitian. Oke. Apa mau disampaikan? Udah ya, terima kasih. Oke. Mau disampaikan? Oke. Cukup ya. Alhamdulillah tadi sudah diwakili Mas Rifli Harun, dan kita insya Allah malam hari ini kita bubar dengan baik. Terima kasih untuk Polda Metro Jaya. Terima kasih untuk semuanya yang malam ini sudah membersamai, terutama koordinasi yang sangat bagus dengan para lawyer. Ya, terima kasih juga untuk para lawyer yang luar biasa, para ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak semuanya. Sekali lagi terima kasih. Dan semua yang membersamai pemeriksaan, semua media. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini siapa punya? Ini punya jawab ini. Bang, betul Pak. Iya. Bar. Kanan. Bang. Ayo, Bang. Iya. Oke. Harus putar-putar. Mana Bang?
Udah pulang. Bang Michael.